eh, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Jadi, suatu sistem dikatakan setimbang jika dua proses yang berlawanan terjadi dengan laju yang sama, atau dengan kata lain, tidak terjadi perubahan dalam sistem yang setimbang. Ya, jadi yang disebut dengan reaksi setimbang atau suatu reaksi yang telah mengalami kesetimbangan kimia itu adalah pada saat laju ke kiri sama dengan laju ke kanan. Salah satu indikator saat terjadinya kesetimbangan adalah tidak terjadi perubahan konsentrasi semua komponen, yaitu reaktan dan produk. Di sini ada contoh ya, yaitu untuk reaksi A menjadi B yang merupakan suatu contoh reaksi setimbang. Jadi sistem ini akan mengalami keadaan setimbang apabila laju berkurangnya konsentrasi A sebagai reaktan akan sama dengan laju terbentuknya konsentrasi B sebagai produk. Nah, maka dari itu reaksi tersebut dikatakan berada dalam keadaan setimbang. Ada beberapa contoh lagi, yaitu tentang suatu keadaan setimbang. Yang pertama adalah tekanan uap. Ya, jadi misalnya ada suatu cairan, air misalnya ya, air di dalam suatu botol tertutup. Air di dalam suatu botol tertutup itu akan memiliki kemampuan menguap, ya, menguap dari air menjadi gas H2O. Kemudian pada saat yang sama, uap H2O itu akan mengembun menjadi air. Nah, itu terjadi secara mikroskopis. Padahal yang kita amati secara makroskopis atau berdasarkan mata kita itu semacam tidak terjadi apa-apa, terlihat tidak terjadi apa-apa. Tapi secara mikroskopis itu terjadi proses yang namanya perubahan dari cair ke gas, kemudian berubah lagi menjadi cair atau mengembun. Nah, jadi proses tersebut ya itu menimbulkan suatu definisi atau konsep yang namanya tekanan uap, yang artinya tekanan uap suatu cairan itu dihasilkan dari suatu kondisi kesetimbangan. Kemudian yang kedua adalah kelarutan zat-zat larut. Itu juga merupakan contoh dari suatu kondisi kesetimbangan. Kenapa? Karena pada saat kita melarutkan suatu zat ke dalam air misalnya sebagai solvennya atau pelarutnya, sama dengan proses nomor 1 tadi, bahwa secara dinamis, secara terus-menerus, zat terlarut itu akan melarut ya sampai dalam keadaan jenuh. Kemudian zat yang terlarut itu akan berubah menjadi kristal itu sendiri. Namun sekali lagi ini prosesnya secara mikroskopis. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah koefisien distribusi yang menyatakan partisi zat terlarut di antara dua pelarut tak bercampur. Lalu yang keempat adalah dekomposisi PCl5. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 3 ya, untuk nomor 1, 2, dan 3 ini merupakan contoh dari kesetimbangan fisik atau kesetimbangan fisis ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu dekomposisi PCl5. Dekomposisi PCl5 ini disebut sebagai keadaan yang mengalami kesetimbangan kimia ya. Di sini contohnya ada PCl5, dia dalam bentuk gas terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika dalam suatu wadah tertutup dimasukkan PCl5 ya dengan memiliki tekanannya 1,0 atmosfer pada suhu 250 derajat Celcius, tekanan gas dalam wadah mula-mula naik dengan cepat, lalu melamban kenaikannya hingga mencapai tekanan maksimum 1,7 atmosfer. Nah, dari 1 atmosfer menuju ke 1,7 atmosfer itu berarti terjadi proses sampai ke dalam keadaan setimbang ya. Prosesnya itu adalah
PCl5 yang terurai menjadi PCl3 dan Cl2, dan secara langsung terbentuk juga dari reaksi PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Itu disebut berada dalam suatu kondisi setimbang. Selanjutnya ada yang namanya tetapan kesetimbangan, ya. Tetapan kesetimbangan itu dilambangkan dengan K, atau biasa kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan. Nah, di sini contohnya adalah dengan Kc. Kalau Kc artinya kita menggunakan besaran matematis, yaitu konsentrasi, untuk menggambarkan persamaan tetapan kesetimbangan. Di sini ada contoh reaksi A plus B menghasilkan G plus H. Ya, zatnya itu yang A besar, B besar, G besar, dan H besar. Kemudian untuk koefisiennya itu adalah A kecil, B kecil, G kecil, dan H kecil. Bagaimana menuliskan rumus tetapan kesetimbangan dari reaksi ini? Ya, bagaimana menuliskan rumus tetapan kesetimbangan dari reaksi ini? Di sini sudah ada. Jadi bahwa harga Kc itu sama dengan konsentrasi, ya, konsentrasi G, konsentrasi produknya ditulis dulu. Produknya kan G dan H, berarti konsentrasi G dipangkatkan koefisiennya G kecil, kemudian dikali dengan konsentrasi H dipangkatkan H kecil, pangkatkan koefisiennya, dibagi konsentrasi A besar, dipangkatkan koefisiennya yaitu A kecil, dikali konsentrasi B besar, dipangkatkan koefisiennya yaitu B kecil. Nah, ini menggambarkan persamaan tetapan kesetimbangannya, jadi menyesuaikan zatnya. Tetapi pada umumnya bisa dibilang bahwa harga K itu dapat dirumuskan K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Di sini sudah ada keterangannya ya. Pembilang adalah hasil kali konsentrasi spesies yang ditulis di sebelah kanan persamaan, berarti produk. Masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien dalam persamaan reaksi yang setara. Dituliskan koefisiennya. Penyebut adalah hasil konsentrasi spesies-spesies yang ditulis di sebelah kiri persamaan atau reaktan, dalam hal ini adalah A dan B. Dan setiap konsentrasinya dipangkatkan juga dengan koefisiennya A kecil dan B kecil. Nilai numerik tetapan kesetimbangan Kc sangat tergantung pada jenis reaksi dan suhu. Jadi, kalau suhunya berbeda, harga K-nya juga akan berbeda. Oke, di sini ada contoh ya. Contohnya adalah tuliskan persamaan kesetimbangan Kc untuk reaksi berikut. Yang pertama adalah ozon, reaksi setimbangnya dengan oksigen, ya. Kita tuliskan, berarti adalah Kc sama dengan yang atas adalah produk. Produknya siapa? O2. Berarti konsentrasi ya. Konsentrasi dari O2. Konsentrasi dari O2. Kemudian dipangkatkan koefisiennya. Dipangkatkan koefisiennya berapa? 3. Oke. Kemudian yang di bawah atau penyebutnya itu adalah untuk reaktan. Reaktannya adalah ozon.
ozon ozon yaitu O3. Dipangkatkan koefisiennya jangan lupa 2. Selesai ya. Ini untuk yang jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah 2NO ditambah Cl2 menghasilkan NOCl. Nah, sebenarnya sebelum kita menuliskan Kc-nya, kebetulan di sini sudah ada koefisiennya ya. Kalau sudah ada koefisiennya, artinya reaksinya sudah setara. Semisal reaksinya belum setara, teman-teman harus setarakan dulu jumlah atom yang ada di kiri dan jumlah atom yang ada di kanan. Itu jangan lupa. Baru kita tuliskan rumusnya. Yang atas ini adalah berarti produknya siapa? NOCl gitu ya. Kemudian pangkatnya adalah, karena koefisiennya itu 2 berarti pangkat 2. Kemudian yang bawah ini adalah reaktan, yaitu yang pertama NO, lalu pangkatnya pangkat 2 ya. Pangkat 2 nih seperti ini, kemudian tinggal dikalikan dengan Cl2 ya. Cl2. Cl2. Begini jawabannya ya. Ini adalah bagaimana contoh ya. Ini adalah contoh bagaimana menuliskan persamaan untuk harga K. Dalam hal ini adalah Kc. Nah, di sini ada beberapa soal. Nanti akan saya bahas karena di sini sudah ada konsentrasinya ya, dalam bentuk gram, kemudian dalam bentuk liter, artinya harus ada konversi dulu ke molaritasnya. Kemudian ini contoh yang kedua. Lalu ini contoh yang ketiga. Ini keempat. Nah, untuk contoh-contoh yang tadi kita akan coba bahas di video terpisah. Untuk selanjutnya dulu, yaitu penggabungan rumus tetapan kesetimbangan. Jadi, harga K, ya, harga K itu bisa dilakukan suatu rumus penggabungan istilahnya, karena ada hubungan antar reaksi yang satu dengan reaksi yang lain. Dalam menuliskan nilai Kc, maka setiap persamaan reaksi kimia harus disetarakan. Ya, tadi sudah saya bilang bahwa kalau mau menuliskan persamaan Kc, itu reaksinya harus setara. Kemudian, jika persamaannya dibalik, ya, maka nilai dari Kc dari persamaan yang baru adalah kebalikan dari persamaan aslinya. Ya, jika persamaannya dibalik, berarti nilai Kc itu adalah kebalikannya. Yang dimaksud kebalikan di sini adalah 1/. Jadi misalnya awalnya harga Kc-nya itu 4, kalau reaksinya dibalik menjadi 1/4, seperti itu. Kemudian tetapan kesetimbangan untuk reaksi total, ya, reaksi kalau ada beberapa reaksi kemudian di total atau Kc net adalah Kc1 dikali Kc2. Jadi kalau reaksinya itu di total atau di jumlah, harga Kc-nya masing-masing itu dikalikan. Hasil kali tetapan kesetimbangan untuk reaksi-reaksi terpisah yang digabungkan. Ini contoh soalnya. Jika diketahui N2 ditambah O2 reaksi setimbang dengan 2NO, harga Kc-nya sekian. Lalu N2 ditambah setengah O2 menghasilkan N2O, harga Kc-nya sekian. Bagaimana Kc reaksi N2O ditambah setengah O2 setimbang dengan 2NO? Nah, ini yang ditanyakan adalah harga Kc untuk reaksi ini. Sedangkan reaksi ini tidak ada di data ini, gitu ya.
Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan menggunakan dua reaksi ini agar menghasilkan reaksi yang di bawah ini. Caranya gimana? Oh, di kiri di sini ada N2O. Ya, di sini ada N2O, berarti kita cari antara reaksi 1 dan 2 mana yang ada N2O-nya. Ternyata adalah reaksi kedua. Untuk reaksi kedua, N2O-nya berada di kanan. Sedangkan reaksi yang diharapkan N2O-nya ada di kiri. Berarti bagaimana? Artinya, reaksi yang kedua ini kita balik. Ya, jadi ini N2O menjadi N2 ditambah setengah O2. Kalau seperti ini berarti sama-sama N2O-nya sudah di kiri seperti reaksi yang diharapkan. Lalu bagaimana Kc-nya? Tadi sudah dibilang bahwa kalau reaksinya dibalik harga Kc-nya jadi 1/4. Maka dari itu harga Kc-nya sekarang menjadi 1/2,4 kali 10 pangkat minus 18 yang hasilnya ini 4,2 kali 10 pangkat 17. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada O2 ya, ada O2, tetapi dari reaksi 1 dan 2 kita nggak bisa menjadikan O2 ini sebagai pedoman karena kedua reaksi ini mengandung O2 ya, jadi kita langsung ke NO. Di sini ada NO. Dari reaksi 1 dan 2 mana yang ada NO-nya? Oh, reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama NO-nya di kanan atau sebagai produk. Untuk reaksi yang diharapkan NO-nya juga sebagai produk. Maka dari itu posisinya sudah benar, sama-sama di kanan. Sehingga reaksinya tidak perlu dibalik. Sehingga menjadi ini, N2 ditambah O2, reaksinya setimbang dengan 2NO. Harga Kc-nya bagaimana? Harga Kc-nya sama, ya, yaitu 4,1 kali 10 pangkat minus 31, karena tidak mengalami perubahan. Dan kebetulan, reaksi yang diharapkan itu adalah 2NO, di sini juga sudah tersedia 2NO, artinya sudah setara, udah sama, ya. Setelah itu, bagaimana? Ini reaksi yang tadi sudah disesuaikan ya, yang dua reaksi ini kita jumlah reaksinya. Kalau kita jumlah reaksinya berarti akan menghasilkan N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Ya, harusnya menjadi itu. Coba. Di sini ada NO2O, taruh sini. Ya. Kemudian di sini ada N2 di kiri, dan di sini ada N2 di kanan. Sama-sama 1, bisa dicoret. Kemudian O2-nya. O2 di kiri panah ada 1 O2. Sedangkan di kanan panah di sini ada setengah O2. Berarti dicoret, di sini 1, di sini setengah ya. Berarti tinggal setengah. Maka dari itu bisa ditulis setengah O2 di sini. Lalu di kanan tinggal 2NO. Kita tuliskan 2NO. Ya. Artinya kalau sudah dijumlah reaksinya itu sama dengan reaksi yang diharapkan, berarti pekerjaan kita menyusun reaksi sudah selesai. Selanjutnya apain? Selanjutnya kita menghitung harga Kc-nya. Ya. Bagaimana caranya menghitung harga Kc-nya? Harga Kc-nya dapat dihitung dari kalau reaksi 1 dan reaksi 2 itu dijumlah, maka harga Kc1 dan Kc2 itu dikali. Ya. Nih, Kc bersih atau Kc net itu sama dengan Kc1 dikali Kc2. Berarti sama dengan 4,1 kali 10 pangkat minus 31 dikali 4,2 kali 10 pangkat 17. Sehingga jawabannya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 13. Memang rada susah kalau kita tidak tulis coret-coret ya sendiri. Jadi kalian harus sambil belajar itu sambil nulis di kertas biar ngerti. Ini juga ada soalnya ya.
Nanti beberapa akan saya pilih untuk dibahas di video latihan soal agar teman-teman bisa lebih paham.